Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga pada hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, di hari Jumat yang penuh berkah ini, penghulu dari segala hari, kita masih dapat melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Pada hari ini kita berada di bulan Safar, tepatnya 22 Safar 1445 Hijriah. Insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama terkait dengan bulan Safar, maka adab yang perlu kita luruskan. Yang pertama yaitu terkait bulan Safar. Orang-orang jahiliyah terdahulu menganggap bulan Safar adalah bulan bencana atau bulan sial atau bulan datangnya malapetaka dan sebagainya. Di zaman jahiliyah dulu mereka beranggapan bulan Safar adalah bulan yang tidak baik. Maka Islam datang, Rasulullah SAW mengajarkan akidah yang mantap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkait dengan bulan-bulan tertentu ataupun benda-benda tertentu. Orang-orang jahiliyah terdahulu menganggap bulan Safar adalah bulan datangnya bencana, bulan sial, bulan malapetaka dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW bersabda, la safara wa la tiyarah. Tidak ada kepercayaan terkait bulan Safar. Dan juga tidak boleh ada kepercayaan terhadap burung-burung tertentu. Orang jahiliyah terdahulu beranggapan kalau ada burung terbang ke utara, mereka akan mendapatkan berkah, mendapatkan nikmat. Sementara ada burung terbang ke selatan, mereka akan mendapatkan azab atau bencana. Ini adalah kepercayaan jahiliyah. Oleh karena itu, mari kita hilangkan kepercayaan-kepercayaan jahiliyah tersebut. Karena semua bulan di dalam Islam adalah bulan yang baik. 12 bulan itu mulai dari Muharram sampai dengan Dzulhijjah, semuanya adalah bulan-bulan yang baik. Di antara bulan-bulan yang baik itu ada bulan yang lebih baik dan ada bulan yang terbaik. Kita tahu bulan yang terbaik di dalam Islam adalah bulan Ramadan, Sayyidul Syuhur, bulan Ramadan. Kemudian di antara 12 bulan itu ada yang disebut dengan bulan haram ataupun bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan, yang ada larangan-larangan tertentu seperti larangan untuk memulai perang dengan orang-orang yang bukan Islam kecuali kalau sudah diperangi terlebih dahulu. Yaitu bulan-bulan haram itu, bulan haram termasuk bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan juga bulan Rajab. Itu bulan-bulan yang dimuliakan atau bulan yang dihormati. Kemudian ada juga bulan-bulan yang Rasulullah SAW sampaikan untuk memperbanyak puasa, di antaranya bulan Sya'ban.
Ada bulan-bulan yang lain, bulan Syawal dan sebagainya. Berarti semua bulan itu merupakan bulan yang baik. Bahkan ada setiap pertengahan bulan kita disunahkan berpuasa Ayyamul Baid, puasa hari-hari putih 13, 14 dan 15 Hijriah setiap bulan. Semua bulan merupakan bulan yang mulia, bulan yang baik. Tetapi ada yang lebih baik dan ada yang terbaik. Tidak ada bulan yang buruk, tidak ada bulan yang tidak baik, tidak ada bulan bencana, tidak ada bulan malapetaka. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya terjadi bencana, seandainya terjadi malapetaka, seandainya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di bulan ini, bukan karena bulan Safar, tetapi memang sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu sudah ditetapkan min qabli an nabra'aha, kata Allah. Sebelum segala sesuatu itu diciptakan, semuanya sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Tidak akan bergerak satu pohon, tidak akan bergerak satu daun pun, bahkan debu pun, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mungkin masih ada kepercayaan tertentu. Masih ada yang beranggapan mungkin bulan Safar ataupun hari Rabu terakhir di bulan Safar, masih ada yang beranggapan hari Rabu terakhir di bulan Safar adalah hari yang tidak baik. Maka terkadang terjadi ritual-ritual yang menyimpang. Kalau seandainya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi masalah. Kita hanya berdoa kapan saja dan di mana saja, tidak harus di bulan Safar. Kita bisa berdoa kepada Allah, minta keselamatan, minta dihindari dari segala bahaya, malapetaka dan sebagainya, bisa kapan saja dan di mana saja. Tetapi yang menjadi sesuatu yang tidak baik adalah ataupun menyimpang dari akidah, yaitu ketika ada ritual-ritual yang menyimpang, yang berkaitan dengan kesyirikan, atau mungkin ada sesembahan-sesembahan, ada sesajen-sesajen, ada persembahan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, apakah untuk hantu laut, jin dan sebagainya. Maka ini yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terkait bulan Safar. Kemudian insyaallah mungkin 12 hari ke depan kita akan memasuki bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah. Sebagaimana yang biasa di kampung-kampung kita, di tempat-tempat kita biasa mengadakan peringatan Maulidur Rasul ataupun hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib mengingatkan bahwa kita mengadakan peringatan ataupun perayaan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar peringatan. Jangan kita hanya mengadakan sesuatu yang sekedar peringatan tetapi tidak membekas di dalam hati kita, tidak membekas di dalam diri kita, tidak membekas dalam keluarga kita, masyarakat kita. Seharusnya sesuatu yang diperingati dapat membekas di dalam diri, dapat merubah kita ke arah yang lebih baik. Kita memperingati kelahiran Rasulullah SAW seharusnya menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mencontoh akhlak, mencontoh akidah, ibadah dan akhlak Rasulullah SAW, mencontoh beliau dalam segala hal, menjadikan beliau suri teladan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan kita, baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita bermuamalah, berhubungan sesama manusia, berhubungan bertetangga, bermasyarakat, hubungan ekonomi, hutang piutang dan sebagainya. Seharusnya kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang sering kita dengar, sering kita baca. Kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh Allah menggunakan lam taukid untuk menegaskan. Bahkan digunakan lagi kalimat qad, laqad, double. Allah tegaskan, sungguh benar-benar. Laqad kana lakum, sungguh benar-benar terdapat suri teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat
suri teladan yang baik, yang terbaik bagi kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal, baik dalam akidah, ibadah ataupun akhlak dan muamalah dan sebagainya. Semuanya adalah yang terbaik, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Untuk siapa suri teladan yang terbaik itu? Maka kata Allah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharap ingin menatap keindahan wajah Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, dan juga mengharap kedatangan hari akhirat, yakin dengan kedatangan hari akhirat, tidak ragu sedikit pun. Maka orang-orang seperti inilah yang akan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan yang terbaik. Yakin dengan Allah, yakin dengan kedatangan hari akhirat, maka orang-orang seperti ini akan mencontoh Rasulullah sebagai contoh yang terbaik. Wa dzakarallaha katsiran, dan juga bagi orang-orang yang banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan senang atau susah, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan berbaring, qiyaman wa qu'udan wa junubu ala junubihim. Dalam ayat yang lain disampaikan, mereka senantiasa mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, baik berdiri di dalam salat ataupun di luar salat. Allah menggunakan kata ataupun kalimat nakirah, bentuknya umum. Tidak khusus berzikir itu atau mengingat Allah itu hanya di dalam salat, tapi bisa juga di luar salat. Berdiri menatap keindahan alam, kita mengucapkan subhanallah, masya Allah dan sebagainya. Masuk kebun kita, la haula wala quwwata illa billah, kita menatap keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh dalam segala sesuatunya. Rasulullah menjadi contoh yang terbaik dalam akidah. Bagaimanapun Rasulullah dihadang untuk berdakwah, bahkan diiming-imingkan sesuatu jabatan, wanita, harta tahta wanita, tidak mempan, diberhentikan atau di stop oleh kafir Quraisy. Jangan lagi berdakwah, jangan lagi mengajak ke dalam Islam. Berhentilah, kami akan beri apa yang kau mau. Kau mau harta, kami beri harta. Kau mau wanita, kami beri wanita. Kau mau tahta, jabatan, kami berikan. Tapi apa kata Rasulullah SAW ketika tawaran tersebut? Bahkan pamannya sendiri Abu Talib yang sangat sayang kepadanya mengatakan, ya Muhammad, wahai anakku, berhentilah engkau berdakwah, aku tidak sanggup melihat engkau disiksa dan sebagainya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku, maka tidak akan pernah aku tinggalkan dakwah. Aku tidak akan pernah meninggalkan Islam. Aku tidak akan pernah meninggalkan mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah akidah yang mantap yang perlu kita contoh. Jangan sekarang ini hanya diiming-imingkan uang, hanya diiming-imingkan jabatan, hanya diiming-imingkan perempuan dan sebagainya. Kita tergoyahkan, iman kita tergadaikan. Hanya diberikan sekedar uang 100.000, 50.000, tergadaikan iman akidah kita. Bahkan bisa keluar dari Islam. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita contoh bagaimana akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam ibadah. Rasulullah orang yang sangat kuat ibadahnya. Bahkan disampaikan sampai bengkak-bengkak kaki beliau beribadah malam, sehingga ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, apakah bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Dosamu tidak ada dosa yang terdahulu dan yang akan datang, semuanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dosa, maksum. Mengapa engkau masih juga beribadah sungguh-sungguh seperti ini? Apa jawaban Rasulullah SAW?
afala akunu abdan syakura, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak sanggup mencontoh seluruh ibadah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Minimal jangan kita tinggalkan semuanya. Ma la yudriku kulluh, ma la yudriku kulluh. Apa yang tidak sanggup kita lakukan semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Sesuai kemampuan kita. Kalau yang wajib, yang fardu memang tidak boleh ditinggalkan. Tetapi yang sunnah kita usahakan semaksimal mungkin. Mana yang kita sanggup, silahkan sanggup dengan solat rawatib, solat duha, solat tahajud atau sebagainya. Mana yang kita sanggup, kita sanggup semuanya. Minimal ada yang kita usahakan. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan akidah ataupun berkaitan dengan akhlak ataupun adab. Ini Rasulullah adalah contoh yang terbaik. Bahkan Allah memuji Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada dalam memiliki akhlak yang agung, akhlak yang paling mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga menyatakan, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku yang mengajarkan adab kepadaku, yang mengajarkan akhlak kepadaku, maka menjadi baiklah akhlakku. Bahkan kata Rasulullah SAW, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus ke muka bumi, yaitu untuk memperbaiki akhlak, untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki kesempurnaan akhlak. Karena ketika itu zaman jahiliyah, hancur-hancuran akhlak manusia. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita memasuki era modern, yang terkadang era modern ini kita kembali seperti zaman jahiliyah. Jahiliyah modern. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak peduli tergadai iman dan akidah kita. Kita tidak peduli masalah ibadah. Kita tidak peduli diri kita, keluarga kita. Kita hanya mengejar dunia, hanya sibuk dengan pekerjaan kita. Kita tidak peduli dengan orang lain. Ini seolah-olah kita kembali ke zaman jahiliyah. Dan apapun yang terjadi saat ini, semuanya sudah terjadi di zaman jahiliyah. Dan terjadi juga di zaman-zaman nabi-nabi terdahulu. Semuanya terjadi. Ada hubungan sesama lelaki atau sesama perempuan. Ada gay, ada homo, lesbian dan sebagainya, LGBT. Terjadi di zaman Nabi Lut, terjadi juga di zaman kita, semuanya terjadi. Ada pemerkosaan, ada pembunuhan, ada pencurian, ada kecurangan. Semua yang terjadi di zaman nabi-nabi terdahulu, semuanya terjadi di zaman kita. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat terdahulu sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita bukan umat akhir zaman, pasti kita sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam fitnah, dengan berbagai macam bencana. Dilempar dengan batu dari langit, ada yang dibenamkan di dalam bumi, ada ditiupkan angin topan, ditenggelamkan dengan banjir dan sebagainya. Tapi Allah masih sayang kepada kita, karena kita umat akhir zaman. Maka jangan sampai Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita dengan sebab perbuatan kita, ataupun perbuatan keluarga kita, atau perbuatan anak-anak kita. Ingatkanlah keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ingatkanlah diri kita untuk menjaga solat. Ingatkan keluarga kita menjaga solat, menutup aurat, tidak bermaksiat, tidak narkoba, tidak judi online atau judi offline, atau kegiatan-kegiatan lain. Masyarul muslimin sedang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang perlu kita contoh, tidak hanya sekedar peringatan. Peringatan itu merupakan sesuatu yang baik selama tidak bertentangan dengan Islam, maka semuanya adalah baik. Membaca Al-Quran, menceritakan kisah tentang Rasulullah SAW, sirah nabawiyah, kemudian kita makan bersama-sama, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah hanya sekedar peringatan, tetapi tidak membekas di dalam hati kita.
kita memperingati kelahiran Rasulullah SAW, tapi kita tidak sholat. Hanya sekedar peringatan, tapi kita tidak sholat. Kita tidak mencontoh Rasulullah. Ini yang jadi salah. Ini yang menjadi masalah. Karena hanya sekedar peringatan tidak membekas di dalam diri kita. Rasulullah adalah seorang yang siddiq, berkata benar, maka jadilah orang yang berkata benar. Mustahil Rasulullah dusta. Janganlah kita menjadi pendusta. Rasulullah seorang yang amanah, menjaga amanah, terpercaya. Mustahil Rasulullah itu penipu, mustahil tidak amanah, mustahil khianat. Maka jangan kita menjadi orang yang berkhianat. Jangan kita tidak amanah. Rasulullah itu seorang yang fatonah, cerdas, pandai. Bukan seorang yang bodoh. Maka belajarlah kita supaya kita pandai. Datanglah kepada majelis-majelis ilmu, pengajian dan sebagainya, supaya kita menjadi pandai, menjadi berilmu. Jangan kita jadi orang yang bodoh. Kemudian Rasulullah itu tabligh, menyampaikan. Mustahil Rasulullah menyembunyikan sesuatu kebenaran. Maka sampailah kebenaran tersebut. Sampaikan kepada orang-orang yang kita mampu menyampaikannya. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan motivasi kepada diri kita semua untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan akidah kita, ibadah kita dan akhlak kita, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.